لمرضاة الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم لوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Kajian kita malam ini insyaallah akan membahas tentang fi fadilatil ilmi wal ulama, keutamaan daripada ilmu dan keutamaan daripada orang-orang yang berilmu. Kata ulama jamak taksir dari alim. Jadi alimun itu orang yang berilmu, ulama itu orang-orang yang berilmu. Nah, ini fadilahnya seperti apa? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkatkan beberapa derajat bagi orang yang beriman di antara kamu dan yang diberikan ilmu. Siapa-siapa yang orang beriman yang punya ilmu ditinggikan Allah derajatnya, beberapa derajat. Nah, beberapa derajat itu kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini seorang Abdullah bin Abbas ini di kalangan sahabat, beliau ini ahli tafsir. Jadi kata Abdullah bin Abbas, beberapa derajat yang dimaksud itu adalah 700 derajat. Kata darajat itu jamak taksir, jamak muannas salim. Kata jamak itu sekurang-kurangnya 3, bisa lebih. Nah, di sini bukan 3 derajat, tapi 700 derajat. Jadi bedanya orang beriman plus nggak ada ilmunya, dan orang yang beriman plus ada ilmunya. Yang ada ilmunya itu ditinggikan Allah derajatnya daripada orang yang beriman tapi nggak berilmu, 700 derajat tinggi. Setiap satu derajatnya itu jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Jadi kalau jarak antara langit dan bumi 1 derajat 700 kali langit dan bumi. Begitulah tingginya kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Kayaknya nggak kepingin kita yang kayak gini. Pasti kepingin. Ya udah, kalau begitu bergigihlah kita, berseriuslah, bersungguh-sungguhlah kita, mujahadahlah kita dalam menggapai ilmu. Mudah-mudahan ilmu itu akan mengantarkan kita kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Allah Ta'ala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwahnya ulama, sebagaimana Allah bermegah-megah dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Makna bermegah-megah di sini Allah bangga luar biasa Allah kepada orang yang mati syahid, yang sanggup mengalirkan darahnya, menghembuskan nafasnya
mengeluarkan ruhnya, mati demi menegakkan agama Allah. Senang kali Allah. Bahkan dijanjikan Allah mereka yang mati syahid itu adalah surga bighairi hisab. Saking senangnya Allah. Nah, seperti senang dan bangganya Allah kepada orang yang mati syahid, begitupun Allah begitu sangat bangga kepada orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya di tengah-tengah umat yang banyak. Dengan niat sama, kalau yang jihad sampai gugur, meninggal dia dalam peperangan, li'ila'i dinillah, yang orang alim tadi pun menyebarkan ilmunya, mengajarkan ilmunya ke umat, niatnya juga sama, li'ila'i dinillah. Cuman bedanya, kalau syahid resikonya ya mati. Kalau menyebarkan ilmu, ya ada juga yang mati juga. Tapi enggak sampai harus mati sebenarnya. Nah, menyebarkan ilmu. Tapi bangganya Allah sama. Seperti bangga Allah kepada mereka yang gugur sebagai syuhada, Allah juga bangga kepada orang-orang alim yang menyebarkan ilmunya. Kepada siapa Allah membangga-banggakan orang alim itu? Di kalangan para malaikat. Seolah kalau bahasa kitanya Allah bilang seperti ini, hai para malaikatku, kalian lihat itu hamba-hambaku, mereka dengan ilmunya menyebarkan, menegakkan agamaku, dengan menyampaikan ilmunya, diajarkannya kepada umat yang banyak itu. Senang kali Tuhan. Jadi sama kayak senangnya Allah kepada orang yang menumpahkan darahnya di medan juang, syahid fi sabilillah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, barang siapa tiada kasih akan ilmu, maka tiada kebajikan padanya. Orang yang apabila di hatinya tidak ada rasa suka kepada ilmu, maka tidak ada kebaikan pada diri orang itu. Enggak ada kebaikan. Oleh karena di dalam diri dia tidak ada kebaikan, maka jangan ada antara kamu dan antaranya itu berkenalan. Enggak usah kenal sama dia, itu enggak apa-apa. Dan jangan kau bersahabat, bertolan dengan dia, enggak usah kawani itu. Cuman jangan terkesan sombong, jumpa di jalan ya tegur, sapa. Tapi untuk dipersahabati, diakrabi, enggak usah. Kenapa? Ngapain juga lah kita berdekat-dekat, berakrab-akrab kepada mereka yang mereka tuh enggak ada kebaikannya. Kita itu bersahabat yang dengan persahabatan itu ada kebaikan yang bisa kita dapatkan darinya. Ada contoh teladan darinya. Yang tadinya kita malas ibadah, dekat sama dia jadi rajin kita ibadah. Yang tadinya kita malas ngaji, dekat sama dia jadi rajin kita ngaji. Yang tadinya kita pelit, dekat sama dia, kok jadi murah kita berinfak. Yang kayak gitu dikawani supaya kebaikan dia nular sama kita. Tapi kalau yang sama malas ngaji, kita bersahabat, kita yang tadinya mau ngaji pun jadi nggak ngaji. Datang dia ke rumah kita, bawa mobil, dan dia orang kaya kan. Pas kita keluar rumah, mau kemana katanya? Ngaji. Alah, udahlah pergi sekali-sekali. Yuk rawon yuk, beras tagi. Yuk rawon beras tagi. Malam ini kita nginap beras tagi. Sebelum itu kita mandi air belerang. Mana dia debu-debu. Debu-debu. Wah, dia dingin-dingin kita masuk air belerang. Hangat, sedap. Habis itu jalan-jalan kita berstagi, makan-makan kita sana. Habis itu kita cari penginapan, nginap kita. Wah, besok pagi pulang. Mantap. Ngaji, ngaji kan tiap malam Rabu. Ini sekali-sekalinya kayak gini. Mumpung aku pun ada waktu ini, yuklah. Kalau nggak ngaji malam ini, malam Rabu depan kan mesti ngaji. Kan nggak enceng ngajinya malam ini aja. Udahlah, nggak apa-apa lah itu. Nggak tandanya Ustaz tuh sama kau katanya. Nggak bakalan ditanyanya kau tuh. Udah yuklah. Sekali ini momentum. Besok-besok aku pun nggak banyak waktu ini. Ayolah, udahlah itu. Pikir-pikir. Iya juga ya. Nah,
Iyalah, hidup ini jangan serius-serius sekali. Perlu rileks-rileks juga kita sekali-sekali. Nah, kita rileks. Iyalah, katanya. Ada kan? Aturnya ngaji, akhirnya nggak ngaji. Gara-gara apa ini? Kawan sama orang yang nggak ngaji. Coba kalau kawannya sama orang yang rajin ngaji, begitu ada niat kita nggak ngaji, telepon dia, mana? Kok nggak nampak nih? Aku udah ke masjid, udah ngaji ini, mau bentar lagi udah mulai. Alah aku peri pagi, memang udah banyak kali ilmunya rupanya. Oh gitu. Udah banyak amalnya. Kalau mati udah jamin masuk surga apa? Sok nggak ngaji loh. Ayo ngaji. Iyalah. Akhirnya datang ngaji, kluk datang juga. Nah ini enaknya kalau berkawan sama orang rajin ngaji, termotivasi kita untuk kita jadi rajin ngaji. Kalau perlu jemput pun mau dia. Ya udah, aku jemput kau katanya. Mak udah dijemput nggak bisa ngelak lawak kan. Akhirnya pergi ngaji. Nah tuh. Jadi enak kalau kawan sama orang yang rajin ngaji, rajin ibadah. InsyaAllah benar-benar kita ketularan ibadahnya, rajin ngajinya. Maka bahwasanya ilmu itu, kata Imam Syafi'i, itu menghidupkan segala hati. Ilmu itu menghidupkan hati. Nah kalau nggak ada ilmu, nggak cinta sama ilmu, nggak suka sama ilmu, ya hatinya jadi mati. Kalau hati sudah mati, hati yang mati mana ada kebaikan di dalamnya. Hati itu pelita, ilmu itu pelita bagi segala hati. Pelita itu kan alat penerang. Lah kalau dia nggak suka sama ilmu, ya hatinya jadi gelap. Hati yang gelap, apa kebaikan yang bisa kita dapatkan darinya? Nggak ada. Jadi hati yang sudah mati seperti tanah yang keras, yang kering, gersang. Apalah kira-kira tanaman yang bisa kita tanam di tanah yang seperti itu? Nggak ada. Paling yang tumbuh sendiri, nggak usah ditanam. Itu tapi apa? Yang nggak berguna, rumput, duri-duri, itulah yang tumbuh di situ. Kalau namun misalnya ditanamlah tanaman yang kita harapkan bisa menghasilkan, menguntungkan, jangan harap dengan kondisi tanah yang seperti itu. Enggak. Begitulah hati orang kalau sudah mati karena nggak ada cintanya kepada ilmu, nggak ada kebaikan yang bisa ditanamkan di hati itu. Kalaupun ada yang muncul, bukan kebaikan, tapi justru keburukan-keburukan. Sama kayak tanah yang kering keras, yang gersang. Tanaman yang bermanfaat yang kita harapkan bisa tumbuh nggak tumbuh. Yang mana kita nggak berharap dia tumbuh malah tumbuh, itulah rumput-rumput, duri-duri, nyemak-nyemaknya aja nggak ada. Itu. Jadi hati yang sudah mati, nggak ada kebaikan yang bisa muncul dari hati. Nggak ada minat bikin baik, itu nggak ada. Malah bikin jahat mungkin iya. Nauzubillahi min dzalik. Dan sabda Nabi SAW, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Nuntut ilmu itu hukumnya fardu. Faridoh itu nggak bisa ditafsirkan lain. Fardu itu ya wajib. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Siapa yang wajib tuh nuntut ilmu? Ala kulli muslimin wa muslimatin. Atas setiap orang Islam baik laki maupun perempuan, wajib. Berarti kalau ngaji dapat pahala, nggak ngaji dosa. Sama kayak sholat 5 waktu. Sholat ya dapat pahala, nggak sholat ya berdosa. Cuman kadang-kadang orang nggak ngerasa nuntut ilmu itu sama kayak sholat. Sholat yang sudah rajin, tiba-tiba sekali tinggal sholat itu dikarenakan sesuatu hal. Aduh, kayaknya gimana gitu, merasa bersalahnya dia. Gara-gara ini jadi tinggal sembahyangku, ya Allah, kayak kesal, merasa rugi, merasa berdosa, merasa bersalah, gitu-gitulah di hati dia kan. Sambil dikoto juga lah sholatnya itu kan. Nah. Tapi kalau nggak ngaji, nggak ada perasaan berdosa, nggak ada perasaan bersalah, nggak ada. Gara-gara ini nggak ngaji aku tuh, nggak pala gitu. Malah kayak ini, alah sekali-sekali ngaji pre, nanti kan
minggu depannya ada lagi ngaji gitu. Lah kalau dia berpikir, kalau ini pere minggu depan kan masih ada ngaji, sama dia berpikir gini, zuhur ini pere dulu lah, nggak usah sholat, toh besok kan ada zuhur lagi. Ayo, betul nggak besok ada zuhur lagi? Ada. Lalu bolehkah kita nggak sholat hari ini zuhur ini karena besok masih ada zuhur lagi? Ya nggak boleh. Zuhur besok ya kewajiban zuhur besok, zuhur hari ini ya kewajiban zuhur hari ini. Ya seperti itulah kurang lebih kita ngaji. Kewajibannya kita tuntut malam ini berbeda dengan kewajiban yang kita tuntut malam Rabu yang akan datang. Wong kajinya nggak ngulang-ngulang yang itu aja, pindah terus seperti terus nambah. Yang nggak kita dapatkan malam ini ya malam depan, minggu depan ya nggak dapet. Nah, makanya serius. Nah, wajib ini, wajib. Ilmu maka adalah surga itu di dalam tuntutannya. Siapa yang mencari ilmu sama dengan menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, sama seperti ia maka sallakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memberikan anugerah kepada dia satu jalan yang menyampaikan dia kepada surga. Ringan langkah, meringankan tubuhnya nanti untuk sampai kepada surganya Allah. Nah, jadi udah di rumah kalau kita mau datang ke Masjid Taklim, bayangkan aja di sana ada surga Allah. Aku mau ke surganya Allah kok di sana. Begitu sangat suka kepada orang yang nuntut ilmu, sehingga ia mengepakkan sayapnya kepada orang yang nuntut ilmu. Itu sebagai isyarat bahwa Allah mencurahkan rahmatnya kepada siapa-siapa yang belajar ilmu. Insyaallah malam ini kita sedang dinaungi sayap malaikat Allah. Pertanda bahwa Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, insyaallah. Kemudian sebaliknya, mangkana fi talabil maksiat kanatin naru fi talabi. Siapa yang ia di dalam menuntut kemaksiatan adalah neraka itu dalam tuntutnya. Siapa yang menginginkan untuk melakukan kemaksiatan sama seperti dia menginginkan neraka Allah. Maka siapa yang berjalan untuk melakukan di satu tempat, maka tempat yang sedang dia jalani itu sama seperti dia berjalan menuju kepada nerakanya sendiri. Na'udzubillah. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Abi Zar ilmu, lalu di dalam majelis taklim waktu lagi ngaji itu tiba-tiba mati. Maka orang yang mati sedang mengaji, dia akan mendapatkan mati syahid akhirat. Di dunia sama aja dilaksanakan fardu kifayahnya, seperti layaknya orang yang mati biasa, tidak seperti yang mati syahid. Yang kafir itu tidak. Kalau itu usah dimandikan, nggak usah disunat dengan pakaian yang ada di tubuhnya, jangan dicopot. Kalau kurang ditambah dengan kain kafan yang lain. Setelah itu kemudian dikubur tanpa disolatkan. Kok gitu? Karena mensolat disyaratkan apabila mayit sudah dimandikan. Ternyata yang syahid jihad fisabilillah ini nggak boleh dimandikan jasadnya. Kalau nggak dimandikan maka otomatis tidak disolatkan, cukup dikafani kemudian dikuburkan. Itu yang syahid melawan orang kafir dengan niat li'ila'i dinillah. Begitu juga lah orang yang menuntut ilmu dengan niat li'ila'i dinillah juga, dengan niat untuk diamalkan ilmu tadi. Maka apabila dia mati ketika itu dihitung sama matinya sama mati syahid. Cuman ini syahid akhirat, sehingga seperti biasa dimandikan juga dia, dikafani juga dia, disolatkan kemudian dikebumikan. Tapi di akhirat Allah menghitung dia orang yang syahid di jalan Allah, sehingga dia akan mendapatkan surga tanpa hisab, insyaallah. Ya Allah,
Seperti apa yang mati husnul khotimah? Ada tanda-tandanya. Orang yang mati husnul khotimah insya Allah adalah orang yang mati saat ia melakukan kebaikan. Lagi baca Quran, kian, habis itu udah bawa ke hotel, udah berzina. Orang sembahyang di depan Allahu Akbar, dia berzina. Tiba-tiba terjadi kebakaran, apinya justru di depan pintu keluar, nggak bisa keluar, mati semuanya di dalamnya. Ya Allah, hinanya. Matinya mati hari Jumat, bagus kelihatannya, tapi lagi bikin maksiat. Maka percuma mati hari Jumat tuh kalau dalam keadaan maksiat. Masya Allah. Karena kalau mati hari Jumat, walaupun maksiat itu dihitung baik, nanti orang mau bunuh diri milih-milih dia. Udah mati, bunuh dirinya malam Jumat aja lah gitu. Gak ada, walaupun mati malam Jumat, mati hari Jumat, tapi kalau mati dalam kondisi bikin maksiat, ya tetap mati su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada jamaah kita cerita, kebetulan dia khutbah Jumat di masjid itu. Salah satu dari jamaah yang biasa azan di masjid itu, orang juga menilai dia orang baik, rajin ke masjid, rajin azan. Seperti biasa dia azan Jumat itu, azannya lantang, semangat, berarti sehat kan itu. Tiba-tiba pas di ujung azan, apa ujungnya? La ilaha illallah ya. Hayya 'alal falah. Siapa il falah ujungnya? Allah ilaha illallah. Begitu siap la ilaha, lemes. Terduduk dia. Blok. Lantas orang terkejut pada nengok, tiba-tiba tumbang, blok, meninggal. Allah. Meninggalnya di masjid, harinya Jumat, selepas azan, akhir pula tu lagi pas la ilaha illallah. Yang kata Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya menghembuskan napas terakhir, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Malah ada yang mensyarahkan hadis itu, surga, masuknya surga itu gimana? Bi ghairi hisab, tanpa hisab. Masya Allah, bagus sekali nih. Sampai ada yang nyeletuk gitu, ada yang ngomong di antara jamaah, kalau kayak ginilah matinya aku pun maulah, katanya. Wah, di masjid hari Jumat siap azan, pas kalimah la ilaha illallah. Masya Allah. Nah inilah dia. Nah begitu juga matinya pas ngaji. Oh Allah. Doa, bapak ini masih gini aja, kirain tidur. Pak udah siap ngajinya, Ustaz aja ada doa. Pak itu jatuh, kok pingsan, tengok, gak nafas lagi. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal bapak nih, meninggalnya di masjid Ar-Ridho pas ngaji. Masya Allah. Bolehlah siapa yang mendaftar, mudah-mudahan diterima pendaftarannya. Nah ada yang nanya, Pak Ustadz, umpama ternyata nggak mati Pak Ustadz lagi ngaji malam Rabu ini, kalau diniatin aja gini gimana Pak Ustadz? Ya Allah, asal habis ngaji, panjangkan umurku ya Allah, sehingga aku bisa ngaji malam Rabu yang akan datang ya Allah. Ada niat gitu. Kemudian andai sebelum sampai malam Rabu mati, tapi udah diniatin dia mau ngaji Pak Ustadz, apa kira-kira sama seperti orang yang mati waktu ngaji? Mudah-mudahan sama. Kenapa? Allah kadang-kadang menilai amal ibadah hambanya itu berdasarkan niatnya. Dalam kitab Majalisus Saniyah, itu syarah kitab Matan Arba'innya Imam Nawawi. Matan Arba'in itu maksudnya 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi.
40 hadis. Maka dibilang matan arba'in itu 40 hadis. Kemudian ini matannya disarahkan. Dalam syarahnya itu salah satu di antara syarah matan arba'in Majalis Susaniyah namanya. Jadi saya baca nanti pada hari kiamat ketika saat Allah memberikan catatan amal masing-masing hambanya. Masing-masing kita pun menerima catatan itu. Kemudian disuruh baca catatan itu. Ketika saat dibaca, ada seorang hamba Allah jujurnya luar biasa. Biasa orang kalau yang merugikan komplainnya. Tapi kalau yang menguntungkan diam-diam aja kan itu. Dia enggak, yang menguntungkan pun komplain dia. Maksudnya dipertanyakan gitu sama Allah. Ya Allah, kayaknya ini bukan catatan amal aku walaupun namaku. Ya itu memang catatan amalmu. Tapi di sini dituliskan haji dan umrah yang mabrur. Kayaknya aku belum haji loh. Kok udah ada catatan aku haji di sini? Oh, itu kucatatkan di situ berdasarkan niat yang ada di hatimu. Walaupun kau nggak sempat ibadah haji, tapi niatmu udah bener. Andai ku kasih rezeki, kau benar-benar akan menggunakan rezeki itu untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi belum sampai ke pelaksanaan itu, ajalmu udah sampai, maka sesuai dengan niatmu, kutuliskan di situ kau mendapatkan haji yang mabrur. Masya Allah. Nah, maka begitu juga lah kita ini. Harapannya asal siap ngaji, Allah panjangkan umurku agar aku bisa ngaji malam Rabu yang akan datang. Niat kan? Dan niat. Tiba-tiba belum sampai malam Rabu akan datang, meninggal. Tidak di posisi lagi ngaji, tapi janganlah bikin maksiat. Jangan waktu bikin maksiat. Nah, maka samalah berdasarkan niatnya dia mati ketika nuntut ilmu. Insyaallah. Dan nanti habis ngaji niat aja gitu. Nah, tapi niatnya betul lah, jangan niat dalam hati tak bisa tak enggak. Gitu. Ya memang insyaallah lah bisa gitu. Insyaallah. Nah. Kemudian wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkatalah Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Nabi, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka, duduk engkau, sa'atan, 1 jam, fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu. Nah, duduk ngaji, 1 jam. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Tak palalah kau memegang pena atau pulpen, dan tak pala kau sampai menulis 1 huruf pun, enggak usah. Yang penting duduk cantik manis, dengarkan bagus-bagus yang disampaikan pengajaran oleh orang alim, perhatikan baik-baik, jangan tidur. Perhatikan baik-baik, dengarkan bagus-bagus, mana yang tak paham tanyakan, niatkan di hatimu mau mengamalkan ilmu itu. Maka dudukmu 1 jam itu bersama dengan orang alim, dihadir di majelisnya, khairul laka, lebih besar pahalanya bagimu, min idki alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Andai kita punya duit, andai budak itu ada zaman sekarang, sanggup kita beli 1000 budak, kayaknya nggak sanggup juga kita lah memerdekakannya. Ih, berapa duit itu? Ih, sayang lah, gitu. Berat. Tapi andai pun kita mampu dan kita mau, sanggup 1000 budak kita beli, umpama harga budak itu 50 juta, umpama nih, kalikan 1000, berapa itu? 50 kali 1000 berapa itu? Hah? 5 miliar? Hah? 50 miliar? Seperti apa segitu banyak? Umpama ada duit kita segitu, umpama ikhlas kita sanggup mengeluarkan 50 miliar, merdeka kalian budak-budak ini yang 1000 ini. Besar kali lah pahalanya. Iya tentu sangat besar, tapi masih lebih besar pahala tanpa modal, duduk cantik manis, dengarkan apa yang disampaikan Ustaz,
pahami baik-baik, kemudian yang nggak paham ditanyakan, kemudian setelah paham niatkan untuk kita amalkan. Maka 1 jam kita di majelis taklim mengaji itu pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak 1000 orang. Masya Allah. Iya. Oh. Iya. Kalaupun dia tidur, yang pasti niat dia jangan mau tidur. Payah kali aku tidur di rumah lah. Balik sana. Udah ngaji aja lah, mudah-mudahan nanti waktu ngaji bisa tidur. Kenapa? Soalnya di tempat ngaji banyak setannya. Jadi digoda nyawa tidur, jadi itu tidur, gak bisa tidur aku. Kalau ini masuk yang tadi lah, masa ngaji niatnya mau tidur. Oh ini enggak, niatnya mau betul ngaji. Cuma ngantuk dia, capek tadi siang, tapi nggak ada niat mau tidur. Bahkan dia berharap, ya Allah, aku ini capek kali ya Allah, kayaknya mau tidur, tapi aku nggak mau ya Allah. Sayang kalau sampai tinggal ini ngaji. Kuatkan aku ya Allah, agar aku bisa ngaji nggak tidur ya Allah. Pergi dia, umpamanya ternyata masih tidur juga. Insya Allah niatnya udah berpahala. Jalan dia menuju ke situ udah berpahala. Duduk dia di masjid niatnya i'tikaf, niatnya mau dengarkan ngaji, dapat pahala. Insya Allah. Jadi nggak ada ruginya. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya dia nggak tertidur, dapat ilmu. Oh enggak. Karena memang enggak diniatkan dia untuk tidur. Tapi kalau misalnya dari rumah memang sengaja ke masjid. Nah masjid, enak di masjid, kipas anginnya banyak, AC ada. Di rumah panas sekali, enggak bisa tidur aku. Sembahyang enggak, masuk ke masjid malah tidur di situ. Begitu zuhur orang mau sholat, keluar dia, malah pulang, nggak ikut sholat. Kalau kayak gitu ya mungkin termasuk yang maksiat juga lah itu. Masa masjid kayak hotel dibikinnya. Oh, ngaji tapi main HP. Astagfirullah, itu bisa maksiat itu. Itu bisa dibilang maksiat. Kenapa? Enggak menghargai majelis taklim. Enggak ada hubungannya sama ngaji. Malah nengok YouTube dia. Nengok film kungfu di situ. Insyaallah. Kalau memang kayak begitu bagus nggak usah datang. Udah tidur aja di rumah dia, main HP itu. Memang iya kadang-kadang begitu. Itu dia berarti nggak menghargai majelis taklim itu. Iya, itu dia maksiat itulah maksudnya. Nggak menghargai majelis taklim. Saya ada pakai itu. Begitu mulai ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadir Rasulillah. Maksud saya kalau kau nggak mau ngaji nggak usah kau masuk masjid, kau keluar. Kan mengganggu perhatian orang. Perhatian orang. Ngapailah? Kalau memang nggak mau ngaji dia masuk juga, duduk juga situ, tapi main HP dia. Ini makanya HP ini lebih parah lagi. Khutbah Jumat. Boleh ya Allah. Salat berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang kan berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah di rokoknya. Kayak nggak ada waktu lain aja. Nengok HP. Lain berzikir. Dia buka HP.
Jadi ini HP ini banyak mudaratnya ini. Iya, setannya banyak. Woi, tengok aku, woi, tengok aku gitu. Astagfirullah. Nah. Baik. Kemudian wa nazaruka ila wajhil alim khairul laka min parasin tasaddaqta bi fi sabilillah. Kau pandang wajah orang alim waktu ngaji. Pandang wajahnya. Kenapa kok mandang wajahnya? Menunjukkan serius kita ingin paham dari apa yang disampaikan. Karena kalau nggak nampak orangnya kayaknya nggak mantap rasanya. Kalau nampak itu mualaf, lebih mantap. Diharapkan lebih cepat paham, menunjukkan keseriusan. Kalau kita ngaji tunduk-tunduk aja gini, takutnya ngantuk itu. Nah, kalau ngaji tengok, nah, ini kan menunjukkan serius itu. Nengok itu kan serius. Maka kita pandang wajah orang alim, menunjukkan keseriusan kita mendengar untuk paham kepada apa yang disampaikan daripada orang alim itu. Khairul laka min farasin tasaddaqta bi fi sabilillah. Itu pahalanya lebih baik bagimu daripada kau beli 100 ekor kuda, kau sedekahkan dia fi sabilillah. Masya Allah, 100 ekor kuda. Gila, kalau dulu kan kendaraannya yang kuda. Kalau sekarang umpamanya apa? Tank. Lebih baik daripada kau beli tank 1000 tank, kemudian kau impakkan dia untuk biaya perang jihad fisabilillah, masih lebih besar pahala. Kau tengok wajah orang alim itu supaya kamu lebih serius dalam hal memahami ilmu yang disampaikannya. Wah, Masya Allah. Wassalamuka 'alal alim. Ucapan salam yang kau ucapkan kepada orang alim. Assalamualaikum Ustaz, umpamanya begitu. Khairul laka min ibadati alfi sanah. Maka lebih baik bagimu daripada beribadah selama 1000 tahun. Insyaallah. Ngucap salam doang, iya. Tapi ibadah sunat ya, bukan wajib. Ih, kok luar biasa kali. Ya luar biasa. Wong dia mengucapkan salam sama orang alim, kerangkanya untuk memuliakan orang alim, kerangkanya untuk menghormati orang alim. Kenapa kok dihormati orang alim? Pada diri orang alim itu ada ilmu. Ilmu itu adalah nurnya Allah. Nah, maka memuliakan orang alim berarti memuliakan ilmu yang ada pada orang alim itu. Makanya Allah suka ilmu itu dimuliakan. Sama kayak misalnya dia baca Quran, saya baca Quran ditutup, lalu kita cium. Yang kita cium apanya itu? Kulitnya kan? Tapi sebetulnya kulitnya apa? Kandungan Quran itu yang kita junjung tinggi. Kandungannya bukan kulitnya. Cuman tetap fisik lahirnya itulah sebagai lambang kita menciumnya, tapi sebenarnya yang kita maksud adalah Al-Qur'annya itu. Bukan kulitnya Quran, bukan plastiknya Quran. Begitulah kita memuliakan orang alim itu. Sebetulnya yang kita muliakan ilmu yang Allah berikan kepada orang alim itu. Makanya kalau nggak ada ilmu dia sampai segitunya kita memuliakan dia, kan enggak? Tapi karena ilmu dia itulah kita memuliakannya luar biasa. Maka memuliakan ilmu, ilmu itu sesuatu yang Allah suka. Maka memuliakan sesuatu yang disukai Allah, Allah pun suka sama dia. Makanya sampai nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 tahun. Masya Allah. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, ini rahasia Allah. Karena pintu rahmat Allah itu luas seluas-luasnya. Kadang-kadang ibadah nggak seberapa, tapi memang hatinya tulus dalam melakukan ibadah itu. Boleh jadi karena ketulusan dia melakukan ibadah yang nggak seberapa kelihatannya secara tampilan yang lahir, tapi itu menjadi sebab pintu rahmat Allah terbuka selebar-lebarnya sehingga dia mendapatkan daripada rahmat Allah, daripada kebaikan-kebaikan Allah. Kita nggak tahu. Maka oleh karena itu jangan kecilkan ibadah itu sekecil apapun. Ketika kita melakukannya dengan ketulusan, dengan keikhlasan,
dengan betul-betul lah karena Allah, maka pintu rahmat Allah akan dibuka. Na'udzubillah, sebaliknya pun begitu. Jangan sepele sama dosa kecil. Alah, nggak apa-apalah. Dosa itulah. Iya, tapi kan dosa kecil aja nih itu. Apa-apa lah itu. Nah, saat disepelekan dosa kecil, di situ murka Allah itu datang. Sehingga murka Allah menutup pintu rahmat buat dia. Akhirnya terjerumus dia ke lembah maksiat yang lebih dahsyat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada seorang anak muda, ya di kampung itu udah cukup meresahkan orang lah. Kalau orang bilang itu bajingannya itu, preman, wah meresahkan orang aja kerjaan, gitu-gitulah. Waktu dia mati, kalau kita kan mati, dapat berita mati, kita baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini malah enggak, si anu udah mati. Hah? Mati? Alhamdulillah gitu. Saking senengnya orang dia mati. Kan parah kali udah itu kan. Sehingga ketika dia mati, saking gondoknya, nek orang nengoknya, benci orang, dibiarkan orang tuanya, biarin aja, biar busuk. Saya kita kuburkan, busuk makan ulat, antak di situ. Begitulah bencinya orang sama dia. Lantas Allah mengilhamkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, hai Musa, ada di kampung sana seorang anak muda meninggal, tak ada yang menguburkan dia, kau laksanakan fardu kifayah itu kepadanya. Aku nggak ingin dia tersia-sia matinya. Datengin Nabi Musa lah, cari, nyari yang pala baik betul kan gampang, pala jahat betul kan gampang juga. Yang tanggung ini agak susah aja, nggak malah dikenal orang. Cari jumpa, begitu jumpa, diambil Nabi Musa lah, mandikan, dibungkus sampai kepada penguburannya. Orang kampung heran, seorang nabi mau menyelenggarakan itu sama bajingan. Emang apa kelebihan dia kok sampai nabi mau gitu. Nanya, ya Nabi Allah, ini bajingan ini, preman ini, jahat dia, kenapa kau berkenan untuk melaksanakan itu kepadanya? Oh, Allah mengilhamkan ini kepadaku. Allah menyuruh aku supaya menyelenggarakan ini. Sehubungan karena kalian nggak ada yang mau menyelenggarakan itu. Emang kelebihan dia apa sampai Allah seperti itu mengilhamkan itu untuk melaksanakan perkuburan dia? Kelebihan dia satu aja. Kalau selama ini yang kalian tahu hanya kesalahan dia saja, tapi ternyata ada satu kebaikan yang dilakukan dia. Apa itu ya Nabi Allah? Walaupun dia preman, bajingan, kayak mana jahatnya, tapi kalau sama orang alim dia hormat, takzim, khidmat luar biasa. Lagi asik dia main gitar umpamanya, deng lewat orang alim, ustadz itu lewat, gitu. Assalamualaikum ustadz, habis itu berhenti, pulang, nggak main lagi, karena menghormati orang alim. Pokoknya kalau ada orang alim, berhentilah dia bikin maksiat itu, karena menghormati dia. Tersebab oleh karena itulah, karena di hatinya begitu sangat memuliakan orang alim, di hatinya begitu sangat menghormati orang alim, maka tersebab itulah Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Maka disuruh Allah aku untuk menyelenggarakan perkuburan dia, karena Allah telah menyatakan bahwa Allah mengampuni dosa dia. Masya Allah. Ini unik, nggak ngerti kita. Tersebab karena apalah Allah mengampuni dosa kita itu kita nggak tahu. Imam Ghazali
meninggal, dimimpikan orang soleh. Dalam mimpi itu dilihat orang soleh. Imam Ghazali mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Lalu ditanya sama orang soleh itu, "Ya Syekh, dengan apa engkau mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa di sini?" Imam Ghazali nggak bilang, "Dengan amal ibadahku yang sekian, dengan ilmuku yang tinggi sekian." Enggak. Ternyata apa kata Imam Ghazali? "Aku mendapatkan kemuliaan yang luar biasa seperti ini dikarenakan satu ketika saat aku ingin menulis." Zaman dulu kalau nulis kan pakai pena celup. Celup, tulis. Habis celup lagi tulis. Waktu mau kucelupkan, kulihat ada seekor lalat lagi minum tinta itu. Kutahan, karena kalau kucelupkan pastinya dia terbang, takut. Kubiarkan dia minum sampai puas. Begitu dia terbang, baru kucelupkan. Kasihan aku melihatnya. Mungkin belum sempat dia minum, tiba-tiba dia terbang. Biarlah dia minum sampai sepuasnya. Setelah itu dia terbang, baru kucelupkan. Tersebab oleh karena aku sayang, cinta, suka, kasihan sama lalat itu, Allah bersedia mengampuni dosaku, menempatkan aku di tempat yang mulia seperti ini. Kan kecil lah, berapa lah. Kalau itu kayaknya kita pun bisa lah bikinnya kan. Cuma nahan diri, nggak usah dulu lah, kasihan gitu kan. Cuman gitu doang. Tapi kemuliaan diberikan Allah luar biasa kepada Imam Ghazali. Coba kalau Imam Ghazali bilang, "Oh, karena ilmuku luas dan dalam." Lemeslah kita. Awak ilmunya nggak sampai kayak Imam Ghazali. Kayak mana mau dapatkan kayak seperti itu? Karena amal ibadahku begini. Amal ibadah awak kecil. Kayaknya nggak bakalan lah dapat kayak macam mana yang diberikan Allah kepada Imam Ghazali. Seperti itu kita minder. Tapi ternyata enggak. Imam Ghazali bilang, itu cuman itu aja, kasihan sama lalat, lantas Allah berikan kemuliaan seperti ini. Nah itulah unik, kita nggak ngerti. Maka bikinlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Walau kebaikan itu kayaknya kesannya sepele, tapi bukan. Allah kadang tidak memandang kecilnya ibadah itu. Yang dipandang Allah, gimana kondisi hati kita saat melakukan itu. Karena yang betul-betul lurus hati itu sama Allah, maka Allah akan memberikan ampunan dan kebaikan-kebaikan. Sama orang dulu, kadang-kadang karena memang lidahnya memang nggak fasih, bukan karena dia nggak mau, dia mau fasih, tapi memang kayak gitulah, nggak fasih lidahnya. Doanya pun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tapi hatinya bersih. Malah doa yang jelepotan gak karu-karuan bacanya, malah makbul. Awak fasih kurang fasih, tapi hatinya rupanya gak bersih. Fasihnya itu supaya dibilang orang awak paten doanya. Maka doa yang hafal kita dari ujung sampai ke ujung, yang nggak pernah kita baca kalau sendirian, waktu kita doa rame-rame, baca semua sepanjang-panjang sampai orang pegel ngamininya. Rupanya dia ingin pujian orang doanya. Yang macam begini malah nggak makbul doanya. Kenapa? Karena hatinya tidak menghadap kepada Allah, hatinya menghadap kepada manusia yang ingin memuji dia. Yang itu bacaannya jelepotan, tapi bukan memang kayak gitu, memang nggak mampu dia, tapi hatinya bersih, betul-betul mengharapkan kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, malah makbul doa. Kita nggak tahu. Masa sholat, orang dulu sholat sebenarnya pendek-pendek, tapi di hati enak Ustaz. Sekarang ada Ustaz Dani, saya minta maaf, panjang-panjang aku sholat dan salah bang. Saya mengadakan mati itu mana itu Ustaz? Ini aku kan diri sendiri ya. Aku salah dulu sama sekarang kebanyakan enak dulu. Dulu saya biasa sendiri sama saya ikat hati tenang. Sekarang saya di mana ini mantap Ustaz ya, saya bilang Ustaz juga. Panjang-panjang suratnya tapi dalam hatiku salah mbak? Salah enggak? Gitu pula itu mana Ustaz? Salatnya siapa enggak itu? Iya. Ini menjadikan diriku ya, bukan salah dia. Kalau sama ini ngaji kita ya. Oh, nggak boleh gitu, nggak boleh bisa.
Iya, itulah kadang-kadang ayatnya panjang, kurang panjang, nggak mikir di belakang itu kayak mana kondisi jamaahnya. Ada yang udah tua-tua, nggak sanggup, lama-lama berdiri gemeter. Ada mungkin yang punya hajat, dalam hatinya, aduh aku mau nagih utang ini. Kelamaan dah selak pigi lah yang mau didatangi. Gelisah hati orang gara-gara ayat yang terlalu panjang. Makanya kalau seperti ini yang terlalu panjang itu hukumnya makruh, malah nggak bagus. Jadi apa namanya, ya kita hafal banyak surah tapi penempatannya yang pas. Kalau nggak pas penempatannya, banyak surah yang kita baca malah bikin orang nggak suka. Nah, makanya harus pandai-pandailah. Nah, tuh. Baik, kita lanjut. Nah, jadi tadi ucapkan salam kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah, kan luar biasa itu. Apalah coba, assalamualaikum Ustaz, berapalah payahnya itu. Tapi jangan dinilai dari ucapan salamnya. Di balik ucapan salam dia itu apa? Kan ada juga orang salam tapi ngelece. Assalamualaikum Pak Ustadz, dijawab tanda sayang, nggak dijawab berdosa. Anak-anak gadis-gadis yang metiko-metiko itulah. Kan ucap salam juga dia. Assalamualaikum Pak Ustadz, dijawab tanda sayang. Nggak dijawab, Ustadz berdosa ya katanya. Coba lihat. Kayak gini kira-kira sama dengan ibadah 1 tahun, 1000 tahun. Itu ngelecehi ustadz itu namanya, bukan menghormati. Jadi sebetulnya salam yang dimaksud penghormatan kita, takzim kita kepada ustadz itu sehubungan ada nur Allah pada diri ustadz itu. Itulah ilmu tadi. Nah, Allah. Jadi seperti itu. Nah, seginilah dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang kita kaji insya Allah memberikan sugesti kepada kita untuk lebih semangat dalam hal menuntut ilmu Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.